Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, Om Santi Om. Selamat pagi, semangat pagi. Sehat semua anak-anak? Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan sehingga bisa tetap beraktivitas di hari ini. Untuk anak-anak supaya tetap selalu patuhi protokol kesehatan ya, karena pandemi belum berakhir. Makanya kita belajar saat ini menggunakan media daring. Nah, tetap selalu laksanakan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas yang tidak penting. Oke, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 4. Ya, kalau di video-video sebelumnya kita sudah belajar di pembelajaran 1, 2, dan 3. Untuk kali ini kita belajar di pembelajaran 4 untuk kelas 6. Silakan disiapkan perlengkapan belajarnya dan pastikan buku yang digunakan menggunakan edisi revisi 2018 ya. Supaya sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Guru. Fokus pembelajaran untuk pembelajaran 4 kali ini adalah Bahasa Indonesia, PKN, dan Matematika. Tujuan dari pembelajaran untuk pembelajaran 4, kalian bisa menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dengan benar. Nanti ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar itu bagaimana kalian harus tahu. Kemudian siswa mampu merumuskan komponen kesimpulan yang baik dan benar. Komponennya itu apa saja? Yang harus ada di dalam kesimpulan itu untuk bahasa Indonesianya. Kemudian untuk PPKN-nya, kalian mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3 contoh pelaksanaan sila ketiga. Kemudian melakukan refleksi terkait penerapan sila ketiga dari Pancasila. Kita refleksi penerapannya sudah benar-benar bisa diterapkan atau belum. Kemudian untuk matematikanya kalian mampu menentukan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. Tidak ada hitung-hitungan ya. Kemudian menyelesaikan soal dalam bentuk operasi hitung campuran dengan benar. Oke, sudah siap? Nah, silakan dibuka buku pembelajaran 4-nya. Pembelajaran 4. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lain dalam kehidupan kita. Yuk kita cari. Apa saja? Kalau kemarin di pembelajaran sebelumnya tumbuhan itu dimakan untuk sumber makanan bagi makhluk hidup. Nah, ini apa manfaat yang lain dari tumbuhan? Ada yang tahu manfaat yang lain? Nah, nih, berdasarkan pengamatan sehari-hari, tuliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Nih. Salah satunya atau manfaat yang lain, tumbuhan ini menghasilkan oksigen sehingga manusia dan hewan bisa bernafas, menghirup oksigen, sedangkan manusia dan hewan mengeluarkan karbon dioksida yang digunakan oleh tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis. Nah, itu manfaat yang lain dari tumbuhan ya. Kemudian kalian diminta untuk menuliskan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Nah, manfaatnya apa saja selain untuk makanan. Kemudian tumbuhan berkembang biak untuk, nah jadi tujuan tumbuhan berkembang biak
itu untuk menjaga kelestarian jenisnya. Jadi biar tidak punah sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lainnya. Kemudian, oleh karena itu manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini juga kita merawat tumbuhan ini juga termasuk salah satu pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kemudian di pembelajaran 1, di pembelajaran sebelumnya kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Nah, buka kembali diagram tentang perkembangbiakan jagung yang kamu tulis kemarin. Berikut adalah ide pokok paragraf 1. Ini di paragraf 1 yang kemarin ya, paragraf 1 kemarin, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah. Juga di Indonesia, contohnya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kemudian kesimpulannya, jagung sangat penting di Indonesia karena salah satu makanan pokok. Setelah kalian mengamati dan membaca isi tabel di atas, apa pendapatmu? Nah, pendapatmu silakan ditulis di tabel di bawahnya. Bisa dijeda dulu videonya, kemudian kalian kerjakan. Oke, selanjutnya ini di paragraf yang kedua. Paragraf kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Kemudian ide pokoknya adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Begitu ditanam, maka mulailah terjadi perkembangbiakan. Kesimpulannya, jagung berkembang biak melalui biji. Ini kalian juga diminta untuk apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu. Kesimpulan yang baik berisikan, baru sampaikan ya, kesimpulan yang baik itu berisikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi pesannya apa yang mau disampaikan. Kemudian intisari dari tulisan dimulai dari khusus ke umum, dari yang khusus ke umum. Kemudian menggunakan kosakata yang baku. Kemudian suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Itu ya, jadi ciri-ciri kesimpulan yang baik itu. Kemudian selanjutnya kalian pahami lagi kelima sila Pancasila. Ini untuk PPKN-nya. Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amati gambar berikut ini. Kemudian kalian diminta untuk menuliskan cerita masing-masing gambar. Gambar ini ceritanya bagaimana, gambar yang ini ceritanya bagaimana. Silakan bisa dijeda, kemudian kalian mengerjakan tugasnya untuk menulis isi masing-masing gambar. Oke, berikutnya nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas. Nah, kemudian tulis penjelasanmu dengan singkat di sini. Kemudian berikan kesimpulan yang sesuai dengan sila ketiga, sesuai gambar.
Kemudian bagaimana cara memperbaiki sikap sehingga sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Nah, bagaimana cara memperbaiki sikap sehingga sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Nanti caranya silakan ditulis di tabel di kolom di bawahnya. Selanjutnya, ini matematikanya ya, anak-anak. Sebagai sahabat manusia, tumbuhan banyak memberi manfaat. Salah satunya manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber bahan makanan. Tadi ya. Siti membaca pengumuman tentang harga penjualan kentang. Kentang adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan umbi batang. Siti memperoleh informasi tentang harga kentang di salah satu toko berikut. Ada informasinya. Toko tersebut hanya menjual 50 bungkus untuk paket 1 kg dan 75 bungkus untuk paket 5 kg. Berapakah uang yang akan diperoleh toko tersebut apabila semua paket terjual? Nah, di sini ada brosurnya, dijual murah 1 kg 6.500 untuk 50 paket dan 5 kg dengan harga 30.000 untuk 75 bungkus atau 75 paket. Bisa dihitung ya, silakan dihitung dan dicari jawabannya. Kemudian selanjutnya, kentang juga bisa dinikmati dalam beberapa bentuk produk. Ada yang berupa kentang goreng, kue, sambal goreng, kentang, dan bahan keripik. Berikutnya adalah beberapa wilayah di Indonesia dengan jumlah penduduknya ikut menikmati berbagai produk makan yang berasal dari kentang. Surabaya 2.765.487 penduduk. Bandung 2.394.873 penduduk. Medan 2.097.610 penduduk. Bogor 950.334 penduduk, Cirebon 296.389 penduduk. Nah, kalian diminta untuk mengerjakan soal di bawah ini. Berapa jumlah penduduk 4 kota dengan penduduk terbanyak? Nah, 4 kota dengan penduduk terbanyak berarti Surabaya, Bandung, Medan, dan Bogor. Silakan dijumlahkan, dihitung. Kemudian, berapa banyak penduduk Cirebon yang harus ditambah agar jumlah sama dengan penduduk Bandung? Berarti jumlah penduduk Cirebon, jumlah penduduk Bandung dikurang jumlah penduduk Cirebon. Itu hasilnya untuk menambah jumlah penduduk Cirebon supaya hasilnya sama. Kemudian, buatlah soal sehubungan dengan data di atas. Soalmu harus berbentuk cerita dan memiliki operasi hitung campuran. Mintalah salah satu temanmu untuk menjawabnya. Nah, bisa bikin soal, kemudian nanti plus kunci jawabannya. Jadi nanti waktu pas kita sudah belajar luring, itu bisa kita tanyakan dengan teman kita. Nah, ada soal cerita berikutnya juga. Bisa dikerjakan soal hitung campuran. Renungan. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Sikap manakah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang telah kamu terapkan hari ini? Sikap baik apa yang kamu pelajari dari temanmu terkait sila ketiga Pancasila? Nah, kerjakan bisa berdiskusi dengan orang tua di rumah ya. Nanti waktu ayah dan ibunya sudah longgar, diajak berdiskusi. Kemudian perhatikan masyarakat di lingkunganmu, apakah kamu menemukan contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang dapat kamu contoh, sampaikan, dan jelaskan kepada guru dan temanmu. Oke, terima kasih di pembelajaran 4 ini. Kita ketemu lagi di pembelajaran 5, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di pembelajaran 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.